tidak menjadi bahan saya untuk disampaikan ke pengurus besar PGRI. Ada nunggu, Ya. ada yang ya pujian, ada enggak. Itu Pak langsung Andik, ada yang mau disampaikan Pak Andik? Silakan Pak Andik. Jadi Bapak Ibu semua silakan kalau ada yang ingin menyampaikan undang-undangnya, saya persilakan. Saya hanya mendengarkan saja apa-apa yang Bapak Ibu sampaikan. Sehubungan besok akan diumumkannya kelulusan P3K. Dan teman-teman mungkin ada undang-undang yang ingin disampaikan, silakan disampaikan sehingga nanti kami bisa menyampaikan undang-undang Bapak Ibu ke pengurus besar PGRI. Silakan Bu Anita Carolina, Ibu Siti Wahyu, Bu Fitri, Pak Dian Anggara, Ibu Dewi, Apriani, Ibu Ira Febrina, Pak Andi Lukminanto, Ibu Lucia, Pak Novandi, Pak An apa Bu An nih? Ya, langsung sama Bismillah. Ini siapa Bismillah? Silakan, Bu Fitri. Mohon izin pertama. Oke, silakan. Menyampaikan undang-undang Bapak. Kan ya, mangga. begini Bapak, kan dalam perekrutan P3K yang saat ini sedang berjalan itu kan dari Kemenpan RB kemarin itu kan mengkategorikan peserta itu menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu yang guru yang harus bersaing di sekolah induk sendiri, dan kategori kedua yang guru yang tidak memiliki formasi di sekolah induk sehingga harus bersaing dengan guru lain yang melamar pada sekolah yang ada formasinya tersebut. Nah, itu kan saya memang belum begitu memahami aturan tersebut ya, tapi yang saya tangkap untuk kelulusan itu kan di ranking Pak, setahu saya di ranking di kelompoknya masing-masing. Nah, berarti kalau formasinya itu hanya 1, berarti kan yang berhak menempati formasi tersebut atau yang lulus itu kan berarti yang mendapatkan ranking tertinggi. Sementara peserta lain yang bersaing di sekolah tersebut di masing-masing kelompok itu kan sebenarnya sudah PG, meskipun PG-nya PG afirmasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, karena formasinya cuma 1, lah kami yang sudah PG, meskipun PG afirmasi itu nanti kalau yang saya baca secara tersirat itu kan otomatis terlempar ke tahap 2. Artinya harus bersaing kembali di tahap 2. Sebenarnya kami punya harapan Pak, perekrutan untuk P3K itu seperti yang 2019. Artinya apa? Ketika sudah PG ya sudah ditempatkan di formasi-formasi yang kosong seperti itu. Tidak harus tes lagi gitu. Tidak harus tes lagi di tahap 2. Karena dengan jujur Pak, ketika kami harus tes lagi di tahap 2, itu sebenarnya bagi kami itu harus memulai dari 0 lagi. Jika formasi yang sama yang pada waktu kami mendaftar di tahap 1 itu sudah habis, seperti itu. Misalnya seperti kasus saya guru SMP. Kemudian saya di sekolah saya itu tidak ada formasi yang linier dengan ijazah saya. Kemudian munculnya itu ada 2 pilihan. Yang sesuai dengan ijazah saya ada 2, mapel lain dan ke SD seperti itu. Nah, ketika saya melamar yang di tahap 1 itu yang jenjang SMP yang linier itu, misalkan di tahap 1 udah terisi, otomatis kan nanti kami harus kalau terlempar ke tahap 2 otomatis kan harus belajar dari 0 lagi. Misalnya adanya formasi itu hanya guru SD yang linier dengan ijazah kami, kan seperti itu. Nah, itu yang membuat kami seakan-akan putus asa itu Pak, harus tes lagi dari 0 lagi. Nah, harapan kami dan mungkin ini mewakili curahan hati dari teman-teman GTT yang senasib dengan saya gitu ya. Kalau sudah PG itu kan
kemudian tidak mendapatkan peringkat yang pertama di tempat formasi yang dipilih, itu kok dicarikan tempat aja yang memang itu masih kosong, jadi tidak perlu dites lagi seperti itu loh Bapak. Karena secara usia memang kami itu ketika harus bertarung secara intelektual, kemampuan kami itu merasa memang sudah penurunan banyak seperti itu, apalagi ketika harus tes di tahap 2 itu dengan mapel yang baru lagi, meskipun itu secara sistem linier dengan ijazah kami. Demikian Bapak, harapan kami kalau yang sudah PG itu kalau bisa ya enggak usah dites lagi, kalau yang sudah PG itu tetapi ditempatkan aja di formasi-formasi yang kosong sesuai dengan ijazah kami yang linier, seperti halnya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti pada tahun 2019. Seperti itu Bapak, mohon untuk disampaikan, mohon maaf, dan terima kasih atas bantuannya untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jakarta ajan asal nih, Mbak. Dengar sebentar ya. Ajannya kedengaran nggak ajannya? Suara ajan di Jakarta. Oke, Bapak. Ya, sebentar dengar ajan dulu ya. Biar kita diskusinya dirahmati Allah. Apa Mbak? Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan, tadi Ibu Fitri sudah menyampaikan unek-uneknya. Bu Fitri ngajar di mana, Bu Fitri? Ibu Fitri tadi ngajar di mana? Guru SD, Saya di SMP? Wonogiri, Bapak. Di SD, SMP? Wonogiri, SMP di Wonogiri. SMP. Di sekolah negeri ya? Oke. Iya, Bapak. Wonogiri itu terkenal dengan baksonya. Wah, saya ingat teman kamar saya itu waktu kita kuliah di Cina, namanya Mas siapa? Aduh, jadi lupa kok ya. Beliau dari Wonogiri, senang makan bakso. Baik, berikutnya dipersilakan teman-teman yang mau menyampaikan unek-uneknya. Tolong sebutkan nama dan asalnya dari mana. Disilakan. Waktu saya singkat ya, saya hanya punya waktu 1 jam. Lebih dari itu, saya sudah nggak ada lagi. Kalau mau disampaikan, dipersilakan. Kebetulan sebelah ini saya mau rapat. Silakan Pak Novandi, Bu Aan Dwi Farida, dipersilakan yang sudah raise hand. Oh iya, terima kasih Pak atas waktunya. Gini, saya guru pendidikan agama Islam. Tadi itu di grup WA kan udah mulai keluar nih Pak, passing katanya grade, ambang batas dan lain sebagainya. Ya, nah berarti kan kemungkinan kalau jika di peringkat gitu ya, hanya satu yang dibutuhkan kan berarti hanya satu juga yang lolos. Terus kemungkinan juga untuk di tahap 2 nanti tidak ada untuk pendidikan agama Islam juga ya berarti. Ya, Ibu SMP, SMA, SD, pendidikan agama Islam. Saya SD di Wonogiri juga Pak. Oh, Wonogiri, kota bakso. Ya, saya dari Wonogiri juga. Kebetulan formasinya hanya 130 dan kebetulan juga di dalam satu kecamatan saya sendiri saja ada sekitar 21 guru honorer dan formasi hanya 7. Itu kan kita harus bertarung dengan teman sendiri otomatis seperti itu. Dan jika hanya diambil 1, itu kan berarti otomatis untuk tahap 2 sudah tidak bisa atau sudah tidak ada lagi nih peluang menginginkan
untuk formasi pendidikan agama Islam itu ditambah gitu. Yang jelas itu ditambah. Kalau kita tidak ada penambahan tidak ada tambahan formasi untuk pendidikan agama Islam, otomatis juga tidak ada lanjutan peluang untuk tahap 2 dan tahap 3-nya juga gitu. Saya hanya minta ditambah perbanyak lagi formasinya untuk pendidikan agama Islamnya. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, jadi permasalahannya hampir sama ya dengan kawan-kawan lainnya. Oke, baik. Dari Wonogiri, dipersilakan daerah lain yang ingin angkat tangan. Ibu Cahya Prihatining Tias, dipersilakan. Langsung saja to the point, masalahnya apa? Silakan. Silakan Bu. Yang sudah resen Bu Cahya. Ya, halo, Assalamualaikum, Pak. Saya Waalaikumsalam. Cahya dari Kebumen, Pak Om J. Ya, Kebumen Ya, ya. sebetulnya hampir sama dengan Mapol PAI ya. Jadi saya sendiri, di sekolah saya sendiri, saya mengajar 3 Mapol, Pak. Dan kebetulan SMP juga apa SMA? di SMP, Pak. SMP. SMP. Ya. Jadi antara formasi dan itunya lebih banyak GTT-nya daripada formasinya. Tolong itu Pak, terus perjuangkan afirmasi Pak, biar banyak yang Pak, masih banyak yang kayaknya ini masih membingungkan afirmasinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi lowongan untuk PNS-nya masih ada ya Bu? Di tempat Ibu masih banyak. Masih ada, cuma ya ini belum tahu. Masalahnya kan kayaknya separuhnya belum ada gitu. Masih ada separuh yang belum tercover seperti itu. Masih separuh ya, ada. karena kan kalau SD SMP kan masalah- dinas pendidikan ya. Soalnya tempat saya ini kurang dipetakan jadi Pak. Jadi antara kalau kayak saya itu nggak bisa pindah waktu kemarin ke sekolah yang ada jamnya gitu. Bisa pindah pun kepala sekolahnya agak susah gitu, Pak. Jadi kan Kebumen susah ke Jawa juga, Tengah kan Bu? Iya, Kabupaten Jawa Tengah. Pak Ginanjar kan? Pak Ginanjar betul sekali. Iya. Jadi ya seperti itu Pak. Kayaknya juga memangnya kita itu kan banyak banget Pak. Maksudnya banyak dalam hal tugasnya banyak. Kemudian kayak saya mapelnya sendiri saya nggak ngajar. Jadi benar-benar saya tuh harus belajar ekstra keras gitu Pak. Padahal saya ngajarnya cuma sekelas. Padahal yang keluar itu SMA. Jadi benar-benar udah lowongannya langka. Jadi apalagi tahap 2 Pak. Tahap 2 itu tempat kita di Kebumen belum ada yang cerdik untuk yang GTT negeri gitu Pak. Terus tahap 2 kan ada cerdiknya Pak. Ya sudah, rasanya tuh mau maju aja bingung Pak gitu loh. Mau maju, mau daftar aja tuh kayak setengah hati karena percuma mau daftar, teknisnya pun mereka yang sertifikasi langsung 500. Buat apa daftar? Udah gitu formasinya itu sedikit gitu kan, kita jadi bingung Pak. Mohon nanti dipertanyakan di sana Pak. Terima kasih. Ibu sudah mengabdi berapa lama Bu? 11 tahun Pak, alhamdulillah. Iya. Oke. Terima kasih Bu. 12 tahun. Bu Cahya. Assalamualaikum. Siapa lagi? Udah 2 orang. Bu Suci, silakan. Bu Suci. Iya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya yang saya mau tanyakan ini kan tadi beredar ada kategori 1, 2, dan 3. Kategori pertama kan untuk yang aturan yang kemarin itu ya Pak, yang PG 320. Terus yang kategori kedua kan untuk 50 tahun ke atas dan kategori 3 kan penurunan PG 270. Nah, ini yang akan saya tanyakan, untuk yang kategori 3 itu apakah peraturannya berlaku pada seleksi kompetensi tahap pertama kemarin, ataukah berlaku nanti saat ujian kompetensi tahap yang kedua? Itu yang pertama yang saya tanyakan Pak. Terus yang kedua, saya kan ngajar di sekolah
induk Pak. Nah di sekolah induk saya kan ada formasi 1, tapi ada 2 GTT. Sedangkan kan saya kemarin kan kegeser sama CPNS di Satuan. sekolah saya. Terus yang 1 itu teman saya itu kan sudah mengabdi sekitar 10 tahun lebih. Itu kan sudah umur 35+. Nah, apakah teman saya yang umur 35+ itu tetap mendapatkan afirmasi sesuai dengan aturan yang pada awal kemarin atau tidak, Pak? Dan saya sendiri itu yang masih saya tanyakan yang itu tadi Pak, yang tahap kategori 3 itu tadi, apakah pada tahap pertama ini peraturannya berlaku pada tahap pertama ini ataukah nanti seleksi kedua ataupun seleksi yang ketiga. Gitu Pak sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Susi. Kita tampung dulu ya Bu. Karena saya kan bukan panitia seleksi. Kalau saya panitia seleksinya langsung saya lulusin Bu Susi, udah nggak pilih-pilih saya. Yakin Bu Susi lulus gitu. Cuman kan sekarang kita adalah bukan penentu kebijakan. Kami hanya menampung aspirasi teman-teman untuk kami sampaikan ke pengurus besar PGRI dan nanti kita akan bikin format usulan ke Kemdikbud sebagai panitia seleksi. Silakan berikutnya setelah Bu Susi, siapa lagi? Bu Eva. Bu Eva udah siap? Bu Eva Anissa. Halo Bu Eva. Siapa lagi berikutnya dipersilakan. Masih ada waktu 4 menit. Ya, Pak, mohon maaf ya Pak. Ya. Kalau mau menambahkan, saya boleh. Masih umur saya kan masih 30 tahun Pak. Sedangkan kan saya tidak mendapat afirmasi. Nah, nilai saya itu kan kemarin cuma 265. Berarti apakah nanti tetap saya itu ikut seleksi yang tahap kedua sampai mencapai paling tidak di atas 270 atau bagaimana nih Bapak? Saya cuma ingin usulan gini Pak, kalau memang P3K itu dianjurkan untuk umur yang 35 tahun ke atas sama K2, ini saya cuma harapan kami itu umur yang di bawah 30 tahun itu seharusnya juga ada lowongan CPNS untuk guru Pak. Jadi ada 2 jalur, ada CPNS dan P3K. Jadi yang untuk umur 35 tahun ke atas kan bisa bersaing dengan beliau-beliau yang sudah K2 dan otomatis kan nanti yang CPNS yang masih di bawah 35 kan secara otomatis memilih seleksi CPNS. Itu saja Pak harapan kami Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Insya Allah saya bisa memahami kegusaran dan kegalauan teman-teman semua dalam seleksi P3K ini. Baik yang umurnya sudah memasuki purna tugas, ya ada juga yang 58 tahun, ataupun teman-teman yang masih muda, yang usianya seperti Bu Suci baru 30 tahun ya, yang mulai gusar juga karena berarti kalau nggak lulus harus menunggu senior-senior ya yang kelihatannya juga pengabdiannya luar biasa. Nah, terus ini juga ada di WA dari siapa nih, Miss. Tulisannya cuma Miss. Punten Pak, izin bertanya kalau PG kategori 3 berlaku pada semua peserta atau bagaimana? Nah, ini nanti dibaca aja baik-baik yang tadi disampaikan teman-teman. Di situ kan ada di WA ya. Saya udah tuh ada macam-macam nih pemahamannya. Ya, saya baca sedikit demi sedikit satu persatu apa yang menjadi kegunaan teman-teman. Terus juga setelah adanya pengumuman ini kan Kemenpan RB ya kan, teman-teman juga jadi gundah karena dari ini ya, teman-teman juga akhirnya menjadi tahu bahwa pemerintah mengadakan seleksi untuk ASN itu dalam rangka mencari ya aparatur birokrasi yang sesuai dengan
nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini diktum ke-1-nya sudah jelas. Nilai ambang batas seleksi kompetensi pegawai pemerintah daerah, ini kan nilai minimal yang dipenuhi oleh setiap peserta. Kemudian nilai ambang batas sebagai masuk pada diktum 1 terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dan kemudian nilai ambang batas wawancara. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut seleksi tahap 1, sudah tahu kan nilai-nilainya kan. Nah, sekarang diktum ketiga, nilai ambang batas sebagai masuk pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tentang ambang batas seleksi. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Ini nanti dibaca pelan-pelan nih, Bapak Ibu, untuk bisa menerjemahkannya dengan baik. Sehingga nanti di sini masuk bocor. Bapak Ibu, mohon yang suaranya bocor, lebih baik mic-nya dimatikan. Kecuali kalau Bapak Ibu pengen ngomong. Supaya ini jelas. Ya. Jelas nih, di sini kan ada itu keempat. Dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagai ditetapkan dalam keputusan Menpan Birokrasi nomor 1127. Nah, ini dibaca lagi nih. Ya, 110 untuk seleksi kompetensi manajerial, 20 untuk wawancara. Nilai ambang batas kategori 2 sebagai masuk pada diktum 5 diberlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Nah, ini udah jelas nih paling rendah. Jadi yang setahu saya, kalau permen atau keputusan menteri dikeluarkan itu udah merupakan hasil debat antar perwakilan unsur-unsur yang memang diminta. Ya. Di sini adalah nilai ambang batas kategori 3. Ya. Karena ada beberapa hal. Bocor. Ada yang minta passing grade-nya diturunkan, ada yang minta masa kerjanya diperhitungkan. Jadi ya, saya minta tidak bocor ya, supaya waktu saya nggak kebuang. Diktum ketiga adalah nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagai mana tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Ya, 130 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural dan 24 untuk wawancara. Nah, diktum ke-8 saya mute all dulu ya. Karena ini teman-teman nggak bisa diajak untuk diem. Kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Dan, ada dan lagi nih, jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Diktum ke-9, peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar pada pasal 29 Permen Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, nih, perhatikan baik-baik nih Bapak Ibu. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dan kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Diktum ke-10,
Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut dan berlaku sebaliknya jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi. Maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi ini kita bisa baca pelan-pelan. Ketentuan sebagaimana, waduh, udah mau habis 10 menit lagi. Sebagai masuk pada keputusan menteri ini dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah. Putusan ini berlaku tanggal 6 Oktober Cahyokumolo. Ya, Bapak Ibu, ini passing grade-nya tolong dibaca baik-baik sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Karena waktu kita tinggal 10 menit, dipersilakan yang menyampaikan unek-unek, Tafadol, silakan langsung aja terbawain Pak Rahmat Hafik Siregar. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin menanya ini Pak. Ya. Kan seperti kompetisi tadi yang kategori 1, 2, dan 3. Jika yang satu itu sudah tidak ada saingan misalnya Pak, ini kan. Nah, ya. Yang kedua diisi oleh kategori 2. Jika kategori 2 juga tidak ada orang lah kita bilang, tidak ada pendaftar, maka kategori 3 dinaikkan. Nah, ini persoalannya Pak begini. Jika misalnya ada induk, ya kan, orang induk ini Pak, tidak mengikuti tahap 1. Di situ ada 3 formasi. Nah, tapi ada orang luar non induk daftar ke situ. Itu bagaimana Pak? Apakah bisa kategori 3 atau bagaimana? Nah, sesuai dengan diktum tadi kan rekomendasinya kan jenjang tuh. Ada 1, 2, 3. Nah, nanti panitia seleksi yang akan memilihnya. Ya berdoalah mudah-mudahan yang terpilih adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan terpilih menjadi ASN. Karena kan begini Pak, kita kan orang informasi gitu kan, mencari informasi. Mereka tidak bisa daftar kemarin, lupa mereset. Mereset, tidak bisa ikut tahap pertama. Iya. Nah, kemudian mereka kan otomatis ikut tahap kedua. Betul. Nah, namun jika yang tahap pertama ini ada yang daftar di situ, namun yang induk tidak ikut ujian karena tidak mereset kemarin, itu bagaimana itu Pak? Nah, kalau itu kan by system Pak. Kalau ya, komputer kan by system. Siapa yang mendaftar dan dia lulus persyaratan dia masuk. Tapi kalau dia tidak mendaftar ya nggak masuk. Kalau sistem komputer kan begitu. Walaupun sudah linear gitu Pak. Iya, karena dia tidak dibuat secara manual Pak. Tapi dia dibuat karena secara komputer. Mereka daftar, cuman tidak mereset karena kemarin jurusannya kan dikira jurusan listrik gitu Pak kan. Rupanya pendidikan listrik itu bisa memilih TIK. Nah, namun mereka tidak memilih TIK yang ada formasi di sekolahnya induknya. Ya, makanya kecermatan membaca itu penting di awal-awal itu. Dan Bapak Ibu kan biasanya di setiap daerah ada mentor ya. Ada pembimbing, ada pendamping. Kalau Bapak ragu, tanya ke pendamping di setiap daerah. Tuh. Siap. Terima kasih Pak. Itu. Ya. Masukannya. Oke. Berikutnya silakan, waktu kita tinggal 5 menit. Baik, ada Om lagi? Jay. Silakan. Bu Nia. Bu Aja, silakan Bu Aja. Apa kabar Om Jay? Baik. Alhamdulillah. Aduh, ini deg-degan Om Jay, besok jam 9 dibukanya. Gini yang ditanyakan sama Nia, kan daftar di sekolah asal. Formasinya 5, mintanya 5 untuk TIK. Kemarin pertama Nia masuk untuk administrasi, tahap administrasi.
kebetulan pas tadi dijumlahkan untuk ambang batas, dijumlahkan untuk teknisnya melebihi, tapi kan kebetulan dia nggak ikut sertifikasi. Itu yang deg-degan itu kan karena nggak ikut sertifikasi, pas dijumlahkan lebih dari itu. Terus yang kultur juga kalau misalkan TIK itu 200 kan, sedangkan saya lebih dari 200, jadi 220 kalau nggak salah. Terus yang formasi wawancara dimintanya kan 24. Saya kan lebih dari 24, kalau nggak salah 35. Apakah itu masuk nggak ke ambang batas? Apakah itu masuk ke nanti kalau misalkan posisi nih yang masuk apa istilahnya pendaftaran di SMA asal gitu? Maksudnya lulus atau enggak gitu Pak Om Jay? Kalau Om yang jadi panitia seleksi pasti lulus itu. Karena udah tahu kompetensinya Bu Nia, Bu Aja. Tapi masalahnya ini kan by system, Bu Nia. Ya. By system ya bagaimana komputer itu bekerja kan. Jadi kita berpikir komputasional. Nah, dari situ kita mungkin bisa mengira-ngira kan. Bisa memprediksi kira-kira berapa nilai. Tapi kan nilai originalnya kan ada di panitia seleksi. Ya kan? Panitia seleksi itulah nanti yang akan meranking berdasarkan sistem yang masuk dari hasil tes teman-teman. Jadi ya tinggal berdoa sajalah. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan data. Soal itu udah Ya kan? udah dijumlahkan sama yang Iya. K2 sama U35 ya Om Jay ya. Ya. Saya yakin Itu dengan aja. dimundurkannya beberapa kali itu berarti pemerintah berusaha untuk mengakomodir permohonan teman-teman dan tidak ingin salah input dan salah kelola. Jadi niat baiknya itu yang kita harus apresiasi dari teman-teman panitia seleksi. Karena saya dengar juga panitianya juga ada yang dari unsur guru, praktisi, dosen, ya, tokoh pendidikan. Jadi sudah lengkap lah. Dan saya yakin aspirasi teman-teman semuanya sudah didengar oleh mereka. Hanya mungkin belum semua bisa terakomodir karena memang kapasitasnya setiap daerah yang tidak sama. Kalau seandainya sama banyak gitu ya, kayak guru bantu DKI kan, kayak bedol desa kan langsung aja semuanya diangkat PNS kan. Karena memang pas kebetulannya dibutuhkan, sekolah-sekolah negeri memang membutuhkan guru-guru bantu. Akhirnya kan banyak guru swasta yang jadi PNS kan. Nah, tapi kan tidak setiap daerah punya hal seperti itu. Kebutuhannya kan beda-beda. Nah, jadi nanti di Jawa Barat seperti apa? Jawa Barat itu kan apalagi provinsi besar itu. Kalau pemilu tuh pemilihnya paling banyak itu di Jawa Barat. Iya. Ya, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur. Jadi teman-teman, saya minta sekarang malam ini berdoa, minta sama Allah diberikan jalan terbaik. Kalau kemudian ya belum ternyata nih ya, ini kita pahit-pahitnya aja, belum bisa masuk, kita coba lagi tahun depan. Kan masih ada tahun depan kan seleksinya bukan hanya tahun ini, tapi tahun Bukannya depan. ikut lagi ulang lagi Pak Om Jay? Iya, bisa lagi ulang Yang tahap kedua kedua. kali ini yang Ya, Oktober. kan masih ada tahap kedua, tahun tahap depan. ketiga. Ya kan? Kalau masih ada formasi, masih ada tahap kedua, tahap ketiga. Kalau sampai berulang-ulang belum lulus lagi, ya nggak apa-apa. Adik saya juga waktu kemarin tes CPNS juga sampai berapa tahun, 15 tahun, dia berkali-kali gagal, tapi akhirnya bisa gol juga gitu. Tapi memang butuh Umur si kesabaran. Om Jay, umur. Iya, itu adik saya sendiri itu pengalaman, ya memang harus sabar dan terus belajar. Sabar diiringi dengan apa? Dengan usaha, belajar, ya, ikut komunitas-komunitas bimbingan kayak ke Bu Salama misalnya, ke teman-teman kita. Ya kemarin ada yang keluar sebagian yang Bu Salama. Iya, nah itu. Yang jadi, untuk TIK-nya banyak yang literasi, Om Jay. Ya, baik, tinggal 1 menit 48 detik. Masih ada lagi satu lagi? Masih cukup nih? Nggak ada? Cukup? Terima kasih Om Jay. Oke, makasih aja, Bu Aja, nih ya. Teman-teman, karena waktunya habis, nanti kalau tidak ada di japri saya aja, nanti saya masukin untuk apa namanya usulan ke pengurus besar PGRI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum. Ya, makasih Om Jay atas saran dan motivasi.